Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan membuat suatu tutorial mengenai dari pertemuan 8 sampai 12 materi tentang bahasa perakitan. Langkah pertama kita buka NetBeans. Sini saya menggunakan NetBeans IDE 8,2. Pertama kita akan membuat suatu kelas mahasiswa, yaitu di pertemuan 8 kelas mahasiswa, dan di dalamnya ada membaca, menyontek, dan modifikasi. Pertama buka file, klik new project, pilih Java, lalu next, cari tempat untuk menyimpan. Pertama nama dulu, nama project kita untuk kelas mahasiswa, yaitu karena berhubungan dengan UAS kita namain UAS mahasiswa. Selanjutnya kita cari tempat menaruh, itu UAS bahasa perakitan. Oke, kita taruh di sini aja dalam folder UAS bahasa perakitan. Selanjutnya kita klik finish. Ya, di sini sudah muncul. Itu kita sekarang membuat new text. Kita namanya selanjutnya kita membuat short text, guys. Itu klik kanan, lalu new, klik Java package, lalu kita namain new pack. Itu kita namain mahasiswa. Mahasiswa. Oke, klik finish. Selanjutnya kita membuat kelas, klik kanan pada mahasiswa, lalu klik Java class, kita namain mahasiswa. Setelah ini kita klik finish. Ini kita akan membuat suatu codingannya untuk kelas di mahasiswa. Di mahasiswa ini sini kita akan codingan. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan codingannya. Teman-teman semua boleh mengikuti untuk codingan. Saya sudah mempersiapkan ini untuk codingan yang kita akan pakai. Codingan di sini kita akan membuat string mahasiswa, membaca, menyontek. Maaf, untuk mahasiswa tidak perlu ya. Maka kita cukup menggunakan string membaca, menyontek, modifikasi. Sini membaca kita akan kasih keterangan mahasiswa harus rajin belajar, menyontek dengan sistem nanti hasilnya mahasiswa jangan menyontek. Untuk string modifikasi nanti hasil printnya yaitu dan mahasiswa harus modifikasi materi. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas lagi. Klik kelas, namanya itu mahasiswa beraksi. Oke, klik, kalau udah dinamain klik finish. Nanti di sini akan codingannya langsung jalannya di sini, mahasiswa beraksi. Nanti mengambil datanya dari kelas mahasiswa.
Oke, ini tidak perlu, hapus saja. Codingannya seperti yang tadi saya sudah mempersiapkannya. Codingannya ini. Oke, di copy paste aja, tinggal taruh di sini. Oke, ini untuk satu codingan, nanti dijalankannya di sini. Kita coba aja jalankan untuk ini, run file, apakah jalan. Nah, ini untuk hasilnya. Sini sistem akan membaca dari yang kelas mahasiswa ini. Mahasiswa dari codingan yang tadi yang telah kita buat, ini keterangannya. Nah, otomatis ketika dijalankan yang kelas mahasiswa beraksi, muncul keterangan di sini. Ketika kita menjalankan membaca, yaitu keterangannya mahasiswa harus rajin belajar, dan yang menyontek mahasiswa jangan menyontek, dan untuk modifikasi dan mahasiswa harus memodifikasi materi. Oke, itu tutorial mengenai yang mahasiswa. Untuk selanjutnya kita akan membuat suatu Java untuk kelas nilai, demo nilai. Langkah pertama kayak seperti tadi, kita klik file, new project, Java. Kita kasih nama projectnya. Sini saya akan mengasih nama UAS nilai, karena kita akan membahasnya ini demo nilai, kita akan, maka di judulnya tambahin nilai. Oke, tempat menaruhnya kita sesuaikan lagi, itu ditaruh di UAS. Ini di sini aja. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, di sini sudah muncul seperti tadi. Kita akan membuat source page-nya, itu Java package. Kita kasih nama nilai aja. Klik finish. Nah, itu selanjutnya kita membuat kelas. Klik new, itu Java class. Namanya kita membuat pertama nilai dulu. Klik finish. Ini untuk codingannya. Untuk membuat demo nilai, saya seperti tadi sudah mempersiapkan untuk codingannya. Itu pertama, ini codingannya sudah saya persiapkan, tinggal kita copy paste aja. Nah, rekan-rekan semua boleh mengikuti, nanti boleh mencoba di rumah. Di sini tampaknya ada yang error. Yang errornya mungkin di mana? Kita mencari dulu yang errornya terlebih dahulu. Oh, ini gak pakai, maaf. Sini udah hilang ya untuk errornya. Nah, di sini kita akan menggunakan import Java until scanner. Ini untuk codingannya. Kita membuat ini dulu, kelas nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Untuk ini akhir absen, tugas, UTS, UAS. Untuk void nilai, kita menggunakan scanner untuk nilai
absen 10%, maksimal nilai 14. Untuk nilai tugas, nilai UTS 30%. Nah, untuk kelas nilai kita akan membuat codingannya yaitu dari yang udah disiapkan. Sini saya sudah mempersiapkan codingannya, tinggal copy paste di netbin-nya. Sini nama kelasnya itu nilai, itu untuk masukkan void nilai. Untuk nilai absen yaitu maksimal nilai 14, 10%. Untuk nilai tugas, nilai UTS 30%, maksimal nilai 100. Untuk nilai UTS, maka nilai maksimal nilainya 100. Untuk nilai UAS 40%, maksimal nilai 100. Ini yang akan dicetaknya yaitu absen. Nilai absen dibagi 14 dikali 10. Untuk tugas, nilai tugas dikali 20 dikali 100. Untuk nilai UTS dikali 30 dibagi 10. Nilai UAS dikali 40 dibagi 100. Itu nilai akhirnya absen ditambah tugas ditambah UTS ditambah UAS. Selanjutnya kita membuat kelas. Ini membuat kelas baru dengan nama demo nilai. Klik finish. Untuk codingannya saya udah mempersiapkan dari yang sudah dipersiapkan, tinggal copy paste ke netbin. Nah, ini untuk codingan nanti hasil printoutnya. Sini masih ada yang merah, kita harus cek terlebih dahulu. Kita langsung di run aja, dicoba. Ketikkan nama mahasiswanya, contoh Asep Purnama, masukkan NIM, sini kita masukkan nilai absen. Nilai absen maksimal 14 atau nilai absen 10. Untuk nilai tugas 80. Untuk nilai UTS 85 dan UAS 79. Maka nilai akhirnya yang didapat nilai absen 7, nilai UTS 16, nilai UTS 25, nilai UAS 31, nilai akhir yaitu 79. Ini sekian untuk pertemuan 8 materi tentang bahasa perakitan. Selanjutnya kita akan mengerjakan pertemuan 9 untuk materi bahasa perakitan. Kita pertama akan membuat
suatu kelas matematika 2 yang merupakan interhit dari kelas matematika. Soal latihan pertemuan 2. Tambahan metode modulus in A in B yang menghitung modulus dari A dan B. Nah, yang harus dibuatnya itu kelas matematika intertens yang memanggil semua metode dari kelas matematika dan matematika 2. Jadi kita akan membuat 3 kelas, yaitu pertama matematika, kelas matematika, yang kedua kelas matematika 2, yang ketiga matematika intertens. Langsung mulai aja. Pertama kita buka file, new project, pilih Java, next. Kita nama untuk yang latihan pertama itu UTS UAS matematika. Lalu pilih tempat di mana kita akan menaruh file tersebut. Kita taruh di folder UAS bahasa perakitan. Kalau sudah, klik finish. Selanjutnya kita membuat source page. Klik kanan new Java page. Lalu kita namain matematika 2. Matematika. Klik finish. Kita membuat kelas di dalam, yaitu kelas matematika. Klik finish. Ini hapus saja. Untuk codingannya sudah dipersiapkan sebelumnya. Untuk yang kelas matematika ini yang akan digunakan untuk codingannya. Ini tinggal copy paste ke kelas matematika. Oke, di sini masih ada yang merah. Ini untuk codingan kelas matematika yang pertama. Di sini ada void penambahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Nah, kelas pertama sudah dibuat. Untuk selanjutnya membuat kelas Java kelas kedua. Itu kita namain matematika 2. Nah, 2. Sudah, klik finish. Untuk codingannya kita copy paste lagi karena udah disiapkan semuanya. Ini codingan yang akan kita gunakan, tinggal copy paste di sini. Di sini codingannya masih ada yang error, masih ada yang salah, harus dicek. Mungkin di sini hurufnya harusnya M-nya kapital. Oke, sudah tidak merah lagi. Ini untuk codingan kelas kedua, matematika 2. Codingannya ini public class matematika 2, yaitu mengambil dari kelas pertama matematika. Untuk selanjutnya kita membuat kelas dengan kasih nama matematika intertens.
Matematika inheritance. Lalu klik finish. Codingannya kita copy paste. Ini saya menggunakan codingan, tinggal copy ke netpin ya. Itu codingan kelas matematika inherit. Sini masih ada yang error, kemudian ada yang salah untuk nama matematika. Ini harusnya kapital, sekarang yang errornya tidak ada. Ini untuk codingan matematika inheritance. Ini untuk hasil penghitungannya, nanti dimasukkan nilai pertama, nilai 2, maka hasilnya nanti penjumlahan, ada pembagian, pengurangan, pengalian, dan modulus. Langsung di run untuk matematika ini. Nah, ini untuk nilai pertama kita masukkan contoh 23 dan nilai 2 nya 45. Nah, ini untuk hasilnya penjumlahan yaitu 68, untuk pembagian 0,5, untuk pengurangan min 22, untuk pengkalian 1035, untuk modulus ada 23. Ini untuk contoh tugas pertemuan 9 yang nomor 1. Untuk pertemuan 9 kita akan membuat suatu kelas, yaitu konversi suhu yang mempunyai metode Celsius to Fahrenheit dan Celsius to Reaumur. Kelas konversi suhu 2 yang inherit dari kelas konversi suhu dan mempunyai metode Fahrenheit to Reaumur. Yang kedua, membuat kelas demo konversi suhu yang memberikan nilai dan memanggil semua metode dari konversi suhu dan kelas konversi suhu 1. Untuk membuat konversi suhu, yaitu pertama kita buka file project, pilih Java, next, kita namain UAS suhu. Ini untuk yang pertemuan 9, tugas nomor 2 nya. Untuk tempat menaruhnya kita taruh di folder UAS bahasa perakitan. Open, lalu klik finish. Kita membuat source file-nya. Yuk, default file, kita kasih nama suhu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat suatu kelas. Ini codingan yang kita akan gunakan, yaitu konversi suhu. Kita membuat kelas, klik Java class, kasih nama konversi suhu. Konversi suhu, klik finish. Codingannya yang tadi udah disiapkan, tinggal copy paste. Codingannya ini. Nah, ini untuk codingan konversi suhu.
kita membuat static double, yaitu suhu awal, static char awal, lalu membuat double Celsius Fahrenheit. Ini untuk rumus Fahrenheit itu Celsius kali 1,8 tambah 32 untuk mengkonversinya dari Celsius ke Fahrenheit. Untuk Celsius ke reaumur, yaitu reaumur sama dengan Celsius kali 0,8 untuk dikonversinya. Untuk mengkonversi Fahrenheit ke Celsius dengan rumus Fahrenheit dikurangi 32 dibagi 1,8. Untuk reaumur ke Celsius dengan rumus reaumur dibagi 0,8. Ini untuk Java kelas pertama. Kita membuat Java kelas kedua, yaitu dengan kasih nama konversi suhu 2. Klik finish. Kita memasukkan codingan yang sudah disiapkan ya. Saya menggunakan codingan ini untuk yang keduanya. Di sini ada rumus konversi suhu 2, yaitu Fahrenheit ke reaumur. Fahrenheit ke reaumur yaitu Fahrenheit dikurangi 32 bagi 2,25. Kita mengambil data dari konversi suhu 1, yaitu Java kelas yang pertama tadi kita buat. Maka hasilnya konversi suhunya yaitu suhu awal dikurangi 3 dibagi 2,25. Untuk reaumur ke Fahrenheit, yaitu reaumur dikali 2,25 ditambah 32. Oke, ini untuk codingan yang kelas keduanya. Selanjutnya kita akan membuat kelas 3. Ini yang akan kita gunakan rumusnya. Kita akan membuat kelas ketiga di klik suhu ini, itu klik Java kelas, kasih demo konversi suhu, klik finish. Codingannya yang tadi sudah disiapkan, tinggal copy paste saja ke netbin-nya, paste di sini. Oke, ini dihapus saja karena tidak perlu. Sini masih ada yang error, konversi suhu 2. Ini untuk codingan di kelas demo konversi suhu. Kliknya suhu, ini dihapus. For static, oh ininya salah, seharusnya suhu. Konversi suhu awal variable scanner. Nah, ini untuk rumus-rumus yang akan dibuat, yang akan digunakan. Kalian boleh mengikutinya sesuai codingan yang telah saya buat. Ini ada rumus Fahrenheit, ada rumus Celsius, konversi suhu Celsius, reaumur, Celsius, reaumur, Celsius, sampai ke sini. Nah, untuk ini kode kelas ketiga udah selesai. Untuk codingannya seperti ini. Kalau udah selesai,
kita langsung run saja untuk mencoba aplikasi. Klik run. Di sini ada program Facebook. Kita akan memulainya dengan klik ketikan yes. Nah, di sini kita pilih jenis suhu saat ini untuk dikonversi. Contohnya saat ini ada nominal itu dari Celsius, contohnya Celsius atau Fahrenheit atau Reaumur. Nah, kita contoh saja Celsius, maka kita pilih nomor 1. Nah, karena nilainya Celsius berarti kita masukkan nominal Celsiusnya, contohnya 34 suhu awalnya. Nah, maka hasilnya itu suhu awal kan 34 Celsius, hasil ke Fahrenheit yaitu 93,2, dan untuk Celsius ke Reaumur 27,2. Jika ingin melanjutkan tinggal klik yes, jika tidak maka ketikkan 0 saja. Sekian untuk materi pertemuan 9 mengenai pertama tadi matematika, yang kedua ini mengenai konversi suhu. Terima kasih. Oke teman-teman semua, kita akan melanjutkan ke materi pertemuan 10, yaitu mengenai konsep polimorfisme. Di sini sebuah soalnya itu buat program untuk menghitung luas dan keliling dari balok dan kubus dengan menggunakan konsep polimorfisme. Langsung aja kita buat untuk program aplikasinya. Itu klik file, new project, pilih Java, next, isi nama UAS polimorfisme. Sini tempat menyeru filenya udah disesuaikan. Kalau udah, klik finish. Nah, selanjutnya kita buat source page. Pilih Java Pack, kasih nama itu polimorfisme. Lalu klik finish. Nah, di dalam ini kita buat suatu kelas. Kita pertama membuat kelas hitung, klik finish. Nah, sini ada kelas hitungnya udah dibuat, tinggal masukkan codingannya untuk menghitung luas dan keliling dari balok dan kubus. Ini dihapus saja. Saya akan menggunakan rumus yang telah disiapkan. Ini adalah rumus-rumusnya yang kita akan gunakan buat di kelas hitungan tadi. Tinggal copy paste aja ke netbin-nya. Sini publik kelas hitung ini udah tidak ada merah atau error. Ini untuk hitungnya itu kita membuat in panjang, lebar, tinggi, luas, keliling, baku, dan sisi. Lalu kita buat dis panjang, yaitu 9 panjang, dis lebar 9 lebar, dis tinggi 9 tinggi. Ini proses hitungnya itu untuk menghitung luas balok yaitu panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Untuk menghitung luas kubus yaitu ada 6 sisi kali sisi. Untuk menghitung keliling balok itu 4 panjang tambah lebar tambah tinggi. Untuk menghitung keliling balok itu 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Untuk menghitung keliling kubus yaitu 12 kali sisi. Nah, ini untuk kelas hitung beserta codingannya udah dibuat. Untuk selanjutnya kita membuat kelas kedua.
untuk menjalankan rumus itu. Klik new Java class, kasih nama mainkan, lalu klik finish. Nah, di sini udah dibuat kelas kedua, yaitu untuk menjalankan si konsep polimorfisme balok dan kubus. Selanjutnya kita masukkan codingan di kelas kedua ini, yaitu kelas mainkan. Ini dihapus saja karena tidak perlu. Kita akan menggunakan codingan yang sudah disiapkan. Tinggal copy paste di sini di NetBeans. Sini udah di copy paste. Ini untuk codingan di kelas mainkan. Seperti ini. Sini nanti akan masukkan panjang, lebar, sama tinggi. Nanti hasilnya di sini. Hasilnya akan terisi, yaitu hasil dari perhitungan luas balok sama kredit balok dan kubus. Itu nanti tinggal masukkan sisi, nanti hasil kubusnya itu akan terhitung luas kubus sama kredit kubus. Ini untuk codingannya. Kita kalau udah selesai codingannya, kita langsung tes aja, jalankan. Ya, di kelas ini tinggal jalankan run. Untuk menghitung balok, kita masukkan panjang tersebut. Contohnya panjangnya 3 cm, lebar 4, tinggi 6. Nah, maka hasil dari perhitungan balok itu, untuk luas baloknya itu dari panjang 3, lebar 4, tinggi 6, yaitu 108 cm. Untuk hasil kelilingnya itu adalah 52 cm. Sekarang kita menghitung kubus, luas dan keliling. Nah, masukkan sisi suatu kubusnya, yaitu contoh 3. Nah, maka diperoleh hasil dari luas kubus, yaitu 54 cm kubik. Dan yang kedua itu hasil keliling kubus, yaitu 36 cm. Nah, ini untuk yang pertemuan 10 tentang konsep polimorfisme, dan sebagai contohnya di aplikasi ini menghitung luas balok dan kubus sudah selesai. Sekian tutorial untuk pertemuan 10 mengenai konsep polimorfisme. Terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk pertemuan ke-11, yaitu mengenai input and branching materi bahasa perakitan. Kita akan membuat suatu aplikasi. Yang pertama ini, program yang menghasilkan tampilan input dan output sebagai berikut. Untuk tampilan inputnya yaitu NPM, nama siswa, nilai kehadiran, nilai UTS, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Untuk tampilan outputnya yaitu nantinya NPM mahasiswa, nama mahasiswa, nilai rata-rata, grade, keterangan. Nah, ini untuk ketentuan soalnya yaitu nilai akhir sama dengan 10% kali nilai absen plus 20% kali nilai tugas tambah 30% kali nilai tugas tambah 40% kali nilai UAS. Di sini ada tabelnya. Untuk nilai 0 sampai 45 itu dengan grade E, keterangan itu kurang sekali. Nilai untuk 46 sampai 55 yaitu dengan grade D dengan keterangan kurang. Untuk nilai akhirnya 56 sampai 65 yaitu dengan grade C, itu keterangan cukup. Untuk nilai 66 sampai 75 yaitu dengan mendapatkan grade B, yaitu baik. Untuk grade 76 sampai 100 itu mendapatkan grade A, yaitu istimewa. Nah, di sini kita langsung akan membuatkan program aplikasinya.
Oke, langsung aja ke NetBeans. Kita pilih file, new project, Java. Nah, kita akan pertama buat nilai. Itu kita, karena ini mengenai input and branching, kita namai filenya itu input and branching aja. UAS, kita tambahin UAS karena lagi UAS. Input branching. Ini lokasinya udah sesuai. Kalau udah sesuai, kita klik finish. Selanjutnya kita akan membuat source pack yes. Nah, di sini kita akan membuat new. Kita namain input branching, input branching karena materinya ini pertemuan 11. Klik finish. Nah, ini udah terbuat. Kita lalu membuat Java class. Nah, pertama kita akan membuat nilai tadi sesuai soalnya. Kita kasih nama nilai siswa. Nah, ini aja untuk kelasnya, nama kelasnya, klik finish. Nah, ini kelasnya udah dibuat. Saya udah menyiapkan codingannya untuk yang tadi. Rekan-rekan semua boleh mengikuti nanti untuk codingannya seperti yang punya saya udah disediakan. Kita copy paste aja, copy paste ke sini di NetBeans ya. Nah, ini dihapus saja kan tidak penting. Sini udah tidak ada yang merah ya, berarti udah benar. Nah, di sini untuk tampilannya nanti untuk branching. Nah, ini kan tadi diminta masukkan NPM, nama mahasiswa, nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Nah, ini untuk perhitungannya. Nanti kan ada nilai akhirnya. Itu 0,1 kali kehadiran kali 0,2 kali tugas tambah 0,3 kali UTS 0,4 kali UAS. Nah, dengan grade nanti. Nah, grade ini jika jadi udah menyesuaikan sama tabel, disesuaikan sama tabel. Jika nilai akhirnya, contoh jika nilai akhirnya lebih dari 76 dan nilai akhirnya kurang dari 100 sama dengan 100, maka grade-nya 9A, keterangan istimewa. Nah, dan seterusnya ini selesai. Nah, ini nanti data hasilnya ini ada NPM, nama siswa dengan grade, keterangan. Nah, nanti ini hasil dari inputannya. Nah, oke, kita akan coba jalankan di run. Nah, ini udah muncul, masukkan NPM. Soalnya NPM saya 109 180 640 140. Klik enter. Nah, di sini ada perintah masukkan nama siswa. Nama saya Asep Purnama. Kita masukkan. Nah, klik enter. Nah, sekarang masukkan nilai kehadiran. Nah, nilai kehadiran saya yaitu, karena saya rajin ya 100, dan nilai tugas saya mejakan 90, nilai UTS 90, dan nilai UAS 95. Oke, ini untuk nilai mahasiswa. Ini kan udah di input tadi, NPM mahasiswa, nilai kehadiran, nilai tugas. Nah, ini untuk hasilnya, data nama mahasiswa yaitu NPM dengan nomor ini NPM saya dengan nama Asep Purnama. Nah, untuk nilai rata-ratanya yaitu 93, mendapatkan grade A, karena kan grade A itu dari tadi itu 76 sampai 100, maka mendapatkan grade A dengan keterangan istimewa. Oke, itu yang pertama untuk nilai. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal kedua di pertemuan 11 yang tugas 2. Nah,
Nah, di sini kan disuruhnya buat program untuk menentukan besarnya potongan dari pembelian barang yang diberikan seorang pembeli dengan kriteria jika total pembelian kurang dari 50.000, potongan yang diterima sebesar 5% dari total pembelian. Berarti 5% dari 50.000, sekitar 5.000-an. Oke, ini untuk yang B nya. Jika total pembelian lebih dari atau sama dengan 50.000, potongan yang diterima sebesar 20% dari total pembelian. Maka outputnya itu total pembelian sama dengan 50.000, yaitu untuk input, besaran potongan itu otomatis. Nah, jumlah yang harus dibayarkan sebesar 40.000. Oke, kita coba untuk membuat codingannya. Angkanya kita lanjutkan di sini aja, tinggal kita membuat kelasnya aja, karena kita ini kan masih di pertemuan 11, akan lanjut aja berusaha membuat dari awal lagi. Nah, di sini di klik kanan new Java class, kita namain pembelian barang, pembelian barang. Nah, kita klik finish saja. Udah. Nah, ini kita udah terbuat pembelian barang, kelas pembelian barang. Lalu kita akan membuat codingannya. Nah, seperti biasa saya udah menyediakan codingannya yang telah saya buat sebelumnya. Tinggal copy paste. Nah, rekan-rekan boleh mengikuti codingannya. Oke, kita pastekan di sini. Udah. Nah, kita ini udah terbuat ya untuk codingannya. Nah, boleh dilihat ini untuk codingannya. Udah selesai, maka kita langsung jalankan saja. Klik kanan, run. Oke, di sini ada perintah masukkan npm, masukkan nama, sebut nama pembelian. Nah, pembelian 50.000. Nah, ini potongan pembelian barang, yaitu dapat potongan 10.000, itu tadi 5%. Dengan total yang dibayar berarti kan harganya 50.000, ada potongan 10.000, jadi sisa yang harus dibayar 40.000. Nah, ini oke, ini udah selesai ya untuk program aplikasi pembelian barang. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang nomor 3 nya. Nah, ini di pertemuan 11, yaitu di soal nomor 3, yaitu latihan 3, buat program untuk menentukan kriteria kegemukan dengan menggunakan indeks massa tubuh IMT dengan dihitungan berdasarkan rumusnya ini udah tersedia, berarti rumusnya ini tinggi kali tinggi kilogram. Nah, ini untuk tabelnya, untuk kriteria tabelnya yaitu nilai IMT nya. Jika nilai IMT nya 18,4 ke bawah berarti berat badan kurang. Jika nilainya IMT nya 18,5 sampai 24,9 maka berat badan ideal. Jika IMT 25 sampai 29,9 berat badan lebih. Jika nilai IMT 30 sampai 39,9 maka berat badan gemuk. Jika 40 ke atas maka itu sudah sangat gemuk. Oke, kita akan langsung mengerjakan pembuatan program aplikasinya. Kita lanjutkan saja di yang sini karena masih masuk ke pertemuan 11. Kita tinggal membuat Java class-nya saja. Java class kita kasih nama yaitu program kegemukan. Program kegemukan.
Oke, kalau udah klik finish. Nah, di sini udah terbuat kelasnya, program pembukaan, tinggal masukin codingan. Codingan seperti biasa saya udah menyediakan karena udah dibikin sebelumnya, tinggal copy paste saja. Buat rekan-rekan boleh ngikutin codingan yang telah saya buat sebelumnya. Oke, ini dihapus saja ya karena tidak perlu menurut saya. Nah, ini untuk codingannya yang akan dibuat. Nah, nanti akan disuruh masukkan tinggi badan, masukkan berat badan. Nah, ini untuk proses perhitungannya ada hasil, jika hasil maka berang dan seterusnya, jadi mengikuti tabel. Nah, oke, kita akan, kini udah tidak ada error atau apa-apa, tinggal maka langsung kita jalankan saja, klik run file. Oke, kita contoh ini, masukkan tinggi badan. Sekarang tinggi badan saya 171. Berat badan saya yaitu kita 56 kayak di Kun. Nah, ini untuk keterangan itu, maka berat badan saya kurang. Untuk nilai dengan tinggi badan 171 dengan berat badan 56 itu termasuk ke berat badan kurang. Nah, sekian ini untuk pertemuan 11 mengenai input and branching. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman semua, kita akan lanjut ke pertemuan terakhir. Ini akan menjadi yang terakhir pokoknya lah. Oke, kita akan membuat yaitu pertemuan 12 mengenai looping. Oke, tugas yang looping itu kita langsung ke tugasnya aja. Nah, di sini ada sebuah latihan, itu buat program dengan menggunakan semua bentuk perulangan. Yang pertama yaitu menghitung deret bilangan prima dan bukan dari 0 sampai 20 dengan hasilnya. Oke, kita akan langsung buat untuk menjawab yang pertanyaan A. Klik file, new project karena kita membuat baru, lalu next. Nah, kita kasih nama looping saja karena sesuai dengan materi pertemuan 12. Nama looping, lalu klik finish. Oke, di sini kita kasih nama looping lagi untuk Java Package looping. Oke, langsung klik finish. Nah, kita akan membuat kelas tadi untuk menjawab yang pertama, jawab pertanyaan pertama. Kita kasih nama prima karena kita mencari prima. Klik finish. Ini hapus saja. Saya sudah menyiapkan ya untuk codingannya. Ini untuk codingan yang untuk mencari bilangan prima. Tinggal copy paste saja ke sini. Oke. Oh, di sini masih ada yang merah, tidak ada yang salah. Sekarang udah benar. Ini untuk codingan yang akan kita gunakan. Lihat nih, kita cek di atas file looping. Boleh diikutin sama teman-teman semua ya. Di sini masih ada yang merah ya. Oh, tidak ada, berarti udah benar. Kalau nggak ada, langsung aja kita di run file. Nah, silakan di sini di dalam programnya itu program ada perintah, silakan masukkan jumlah deret bilangan yang akan diinginkan. Tadi jumlah deret yang diinginkan menghitung deret bilangan prima dan bukan dari 0 sampai 20. Berarti di atas angka 20. Jadi contoh 21. Silakan masuk 17 baris yang akan diinginkan.
Nah, kita akan memunculkan berapa baris. Contohnya saya 7 aja, 7 baris. Nah, inilah hasilnya. Ini kan dalam jumlah baris, berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sini kan jumlah barisnya 7 yang ditampilkan. Ini agar menyesuaikan, jadi harusnya pas ini. Jadi yang muncul itu 7 baris. Ini hasilnya. Jadi hasil dari bilangan ini yang diinginkan itu kan bukan 0 sampai 20, berarti kita masukkan 21. Nah, ini jumlah baris yang diinginkan. Ini hasil. Oke, itu udah berhasil. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang 1B nya itu menghitung deret bilangan ganjil dan genap dari 0 sampai 20 dengan hasilnya. Oke, kita langsung buat. Kita langsung buat di sini aja. Langsung klik new Java class. Kita kasih nama ganjil genap. Oke, langsung klik finish. Ini dihapus saja. Nah, untuk codingan ini saya sudah menyiapkan juga, tinggal copy paste saja ke netprintnya. Nah, ini adalah sebuah codingannya untuk menghitung ganjil genap. Ini untuk programnya, nanti akan diminta masukkan pilihan, yaitu kita akan menghitung ganjil atau genap. Nah, kita masukkan nilai awalnya. Nah, nilai akhirnya, contohnya nilai awal kita 0 sampai kan ya ini 20. Nah, nanti sistemnya akan membaca ini rumusnya. Oke, kita langsung coba saja, klik run file. Nah, kita pilih salah satu. Nanti kita coba yang ganjil. Nah, masukkan nilai awal, contohnya 0. Nilai akhir 20. Nah, ini untuk bilangan ganjilnya. Begitu juga dengan bilangan genap, tinggal masukkan saja. Cuman perbedaannya di sini saja. Kita harus memilih angka 2. Kalau ini kan 1 karena saya tadi memilih ganjil. Untuk memilih genap berarti tinggal ganti aja 2. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 1C-nya. Kita lihat. Yaitu huruf Z sampai A. Kan biasanya dari A sampai Z. Kalau ini cara kebalikannya, dari Z ke A. Langsung aja kita buat codingannya. Dilanjut di sini aja di loop ini. Buat Java class, kasih nama dengan huruf. Karena tadi berkaitan dengan huruf, kita namain huruf saja. Nah, ini tidak perlu, hapus saja. Ini juga. Nah, ini untuk rumus ini juga saya sudah menyiapkan. Ini codingannya. Nah, rekan-rekan bisa mengikuti ya untuk codingannya. Ini untuk codingan yang digunakan saya, yang telah dibuat sebelumnya. Oh, di sini masih ada merah ya. Kita harus tutup dulu ini. Nah, sudah hilangkan errornya. Lalu kita jalankan saja. Coba di run file. Nah, ini dari Z ke A, maka sudah berhasil ya untuk menampilkan huruf Z ke A. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu lagu Anak Ayam Turun N. Oke, kita langsung buat saja tanpa basa-basi ya. Looping, new project, Java class. Kita kasih nama lagu aja karena berkaitan dengan lagu. Untuk lagu ini saya juga sudah menyiapkan codingan ya. Tinggal copy paste aja. Kalian tinggal ngikutin saja codingan seperti saya. Tinggal paste di sini. Oke. Kita cek terlebih dahulu ya dari atas. Apakah ada masih error atau enggak? Nah, nanti ini untuk programnya nanti akan diminta masukkan jumlah anak ayamnya. Nah, ini untuk keterangan lagunya.
Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Klik run file. Nah, di sini masukkan jumlah ayam, contohnya 56 saja. Nah, ini untuk lagunya. Oh, ternyata panjang. Karena saya memasukkan banyak, 56. Nah, ini untuk lagunya anak ayam turun 5, mati 1 tinggal 53. Ayam turunlah 53, mati 1 tinggal 52 dan seterusnya sampai angka 1. Oke, untuk ini udah selesai ya. Untuk selanjutnya yang nomor 2, yaitu buatlah suatu program yang menghasilkan suatu tabel perkalian n kali n, di mana nilai n lebih kecil atau sama dengan 10. Sebagai contoh, jika n bernilai 4, maka akan menampilkan tabel perkalian sebagai berikut. Nah, itu adalah tabelnya. Langsung aja kita buat untuk tabelnya. Kita buat kita pilih Java Class, lalu buat namanya itu tabel perkalian. Tabel perkalian. Oke, kalau udah klik finish saja. Ini nggak perlu, hapus saja. Ini juga hapus, ini juga hapus. Oke, codingannya udah saya siapin ya, tinggal kalian bikin saja. Ini codingan bikin simple, tinggal masuk aja, copy paste. Oke, jadi tinggal ini kita cek gak ada merah kan. Kalau udah gak ada merah, lanjutkan, klik run, berjalankan. Oke, inilah hasilnya perkalian, tabel perkalian yang kurang dari 10 sama dengan 10. Oke, sekian tutorial dari saya, Asep Purnama, semester 4 jurusan Teknik Informatika, dengan dosen pengampu yaitu dosen Bapak Rama Adistia Nur Cahya. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan semua ya, terus support sama dosen pengampu yang memberikan support ke materi-materinya. Semoga bermanfaat tutorial ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Semoga dan nilai UAS saya maksimal, menghasilkan nilai terbaik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya Asep Purnama, Asep ABI.